endorsement ini dikatakan sebagai growth hacking strategi. Kenapa dibilang seperti itu? Karena dengan biaya seminim mungkin kita bisa mendapatkan. Hello, Latte ID speaking. Please hold on a moment. Halo listeners, welcome back to Latte ID speaking with me, Hasna Amirah, yang akan menemani kalian di episode kali ini. Kalian tahu nggak sih, episode kali ini itu episode perdana kita mengundang tamu dari luar. Tapi nggak sembarangan tamu, beliau sudah punya pengalaman dalam membangun bisnisnya sampai ke mancanegara. Keren kan? Aku kasih tahu ya sedikit tentang apa sih yang dijual, apa sih produknya. Kalian tahu nggak sih makanan khas Jawa Barat yang lagi hits banget itu, yang identik banget sama kuah-kuah pedesnya itu. Biasanya kaum hawa suka banget nih sama makanan ini. Nah, hari ini kita kedatangan owner dari Kaila Food. Yes, beliau yang sudah berhasil membawa makanan khas Jawa Barat ke mancanegara. Langsung aja kita sambut Kak Gali. Halo Kak Gali, apa kabar? Halo, baik Kak Hasna. Oke, semoga kakak sehat selalu ya Kak. Amin, amin, amin. Nah, tadi kan, iya amin. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih Kak sama Kaila Food. Boleh dong Kak, sekarang kakak yang kenalan. Ya, oke. Makasih Mbak Hasna. Perkenalkan semuanya. Listener, saya Gali Ruslan. Saya asal Bandung ya. Besar di Bandung, kemudian sekolah juga di Bandung. Dan merintis Kaila Food itu kurang lebih tahun 2016 ya. Tahun 2016 awal mulanya saya sama istri itu sering jajanan tradisional seblak pinggir jalan gitu ya. Terus kita upload ke Instagram masing-masing dan di sana respon dari teman-teman kita itu cukup positif dan bikin penasaran gitu ya, makanan apa itu, terus dapatnya di mana dan lain sebagainya. Nah di situ akhirnya kita kepikiran gitu, punya ide gimana caranya ya jajanan tradisional khas Bandung ini bisa dinikmati oleh semua masyarakat di luar Bandung gitu ya khususnya. Ya, tanpa mereka harus pergi jauh-jauh ke Bandung gitu, bisa mencicipi dan mencoba jajanan ini dari rumah. Nah, ide awalnya itu hanya sesimpel itu gitu. Sampai akhirnya ya terus berkembang sampai alhamdulillah Kaila Food sejauh ini 4 tahun berarti ya perjalanan Kaila Food. Tapi itu keren banget loh Mas, 4 tahun perjalanan dengan inovasi supaya masyarakat di luar Jawa Barat tuh bisa nyobain kayak makanan seblak kayak gitu-gitu ya Mas. Nah, kerennya lagi dari Kaila Food ini, aku udah lihat nih Kak di Instagram, itu Kaila Food udah ngejual worldwide. Udah ke mancanegara, aku lihat udah sampai Amerika, Jerman, Jepang, dan juga Korea. Nah, aku mau nanya nih Kak, sama kakak sendiri, apa sih strategi marketing yang kakak lakuin untuk Kaila Food supaya mereka bisa sampai ke luar negeri gitu? Karena itu keren banget sih Kak menurut aku. Yang pertama, bahwa untuk worldwide ini, untuk ke luar negeri ini, dari kita sendiri belum bisa memfasilitasi baik melalui ekspedisi darat, laut maupun udara gitu ya. Kita sejauh ini ya untuk pengiriman ke luar negeri itu biasanya ada jasa titip tuh Kak. Misalkan ada orang Indonesia yang kuliah di luar negeri, kemudian dia balik ke Indonesia, nah pas pulang lagi ke kangen gitu ya Kak. Pulang iya, lagi ke tempat dia kuliah, dia sambil bawa oleh-oleh Kaila Food. Jadi dititipkan ke orang-orang yang memang kebetulan waktu itu lagi pulang dulu ke Indonesia dan rencana balik lagi ke luar negeri tersebut. Jadi dari segi Kaila Food Kit sendiri itu belum bisa memfasilitasi secara langsung. Tapi untuk marketingnya sendiri, memang yang paling efektif hari ini itu di online ya. Maksudnya marketing secara digital, memaksimalkan semua potensi yang ada di situ. Itu sangat efektif sekali. Benar sih Kak. Karena menurut aku juga dengan jasa titip itu emang banyak ya Kak yang dilakuin sama owner-owner bisnis yang lainnya. Apalagi untuk orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri itu udah pasti homesick banget nggak sih Kak? Iya, kayak kangen sama makanan Indonesia gitu, karena kan makanan Indonesia juga terkenal pedas kayak gitu-gitu ya Kak. Pokoknya appetizing banget. Nah, satu sebenarnya yang menarik itu
ada sampai orang-orang yang dulunya pernah tinggal di Bandung, entah itu kuliah atau bekerja atau merantau gitu ya, yang dia harus pulang ke kampung halamannya, kemudian nyobain sebelah punya kita di kampung halamannya, ada testimoni yang cukup bikin apa ya, so Bikin sweet juga Kayla gitu Food ya. langsung naik gitu ya Kak, Ya signifikan naiknya. lebih ke so sweet gitu ya. Mereka Oh, mereka oke. mereka bilang makan seblak Kayla Food jadi kangen Bandung gitu ya. Jadi mungkin Aduh, ketika mereka makan seblak itu langsung apa ya? langsung keinget Bandung ya Ya, Kak. memori-memori dulu waktu dia Iya, di Bandung itu langsung 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 bernostalgia gitu ya Kak, betul. di masa-masa masih di Bandung gitu ya Kak. Iya betul. Nah, Oke. itu sih yang paling berkesan ya buat saya ya, ketika ada orang yang memang memberikan testimoni testimoni seperti itu gitu. Oke Kak. Oke, next question ya Kak. Kan tadi Ya. Kakak juga udah bilang nih kalau Kakak menggunakan teknologi-teknologi yang udah ada. Karena menurut aku juga nih Kak, perkembangan teknologi itu kan akan terus maju ya Kak, dan tidak menutup kemungkinan kalau masyarakat juga mengikuti perkembangan teknologi. Nah, apa nih yang Kayla Food lakukan untuk bertahan di tengah perkembangan teknologi ini? Oke. Sebenarnya kunci untuk bisnis kita bisa sustain gitu ya. Selain dari faktor eksternal juga harus memperhatikan faktor internalnya. Apa aja sih faktor internal yang harus kita punya dan perkuat sehingga bisnis kita bisa sustain ya. Pertama yang kita akan selalu berusaha untuk perkuat itu dari segi kebersihan. Ini sangat penting apalagi menyangkut makanan ya. Iya benar Kak. Kebersihan, hygiene, sanitasi itu menjadi concern kita. Kemudian yang kedua yang menjadi concern kita juga adalah pelayanan. Pelayanan ini adalah pelayanan kita ke customers ya. Entah itu admin kita yang melayani pesanan atau delivery-nya yang tidak memakan waktu terlalu lama. Ini juga menjadi perhatian kita. Kemudian yang ketiga yang menjadi poin penting kita itu adalah dari segi administrasi, maksudnya administrasi itu kerapihannya ya, kerapihan administrasi, Iya benar. kemudian budgeting dan lain sebagainya itu juga menjadi perhatian. Yang terakhir baru promosi efektif. Nah, ketika kita punya internal yang kuat, sehebat apapun persaingan di luar gitu ya, itu kita insya Allah bisa melewati apalagi hari ini tuh Masa pandemi gitu persaingan ya Kak. ya di masa pandemi kemudian juga persaingan bisnis yang semakin ketat gitu ya. Hari ini kan apalagi makanan instan ya, barriers to entry-nya itu kecil banget gitu. Jadi siapapun bisa masuk, siapapun bisa bisnis ini, siapapun punya resepnya gitu ya. Coba kan pertanyaannya bagaimana dia bisa menjual, kemudian mempertahankan dan memperkuat dari sisi internal. Seperti itu sih, Mbak. Oke, berarti yang emang aspek yang kakak perhatikan itu faktor eksternal dan internal ya kak. Karena kalau internal itu emang timnya harus bagus dulu ya kak supaya Betul. bisa menghasilkan produk yang bagus juga ntar untuk apa pembeli kayak gitu. Betul. Kebanyakan kesalahan dari pelaku UMKM itu mereka terlalu fokus di marketing tanpa memperhatikan kekuatan dari segi internalnya. Ini yang akan menjadi bom waktu karena kalaupun misalkan marketingnya oke, tapi produknya kurang bagus gitu ya, ini menjadi keuntungan semu gitu ya, keuntungan yang nantinya malah menjadi bom waktu, konsumen akhirnya kecewa, nggak mau beli lagi dan seterusnya. Gitu. Iya benar, karena emang jualan itu kan nggak semuanya tentang marketing, nggak semuanya tentang produk, branding kayak gitu ya kak. Tapi internal juga harus diperhatikan supaya kedepannya juga bisa lebih baik gitu memberikan ke pelanggan. Iya betul sekali. Tanpa menyampingkan marketing, walaupun marketing itu sangat penting gitu ya hari ini. Gitu ya, Iya benar. Oke kak. Nah selain itu kan juga kakak tadi bilang kebersihan, pelayanan dan juga administrasinya ya kak yang kakak perhatikan. Kalau menurut aku juga nih kak dari yang aku lihat packagingnya Kayla Food tuh emang udah sealed banget gitu kak. Jadi karena packagingnya tuh udah aman, jadi udah pasti di dalamnya juga bersih gitu ya kan kak. Dan pelayanan-pelayanannya juga yang dilakukan sama Kayla Food. Nah selain itu kak, aku mau nanya, platform media apa aja sih yang kakak gunain untuk melakukan marketing Kayla Food? Oke, untuk platform digitalnya hari ini yang masih
masih efektif dan besar gitu ya, itu di Instagram. Untuk platform penjualannya yang bagus sekarang di marketplace ya, Shopee dan Tokopedia, 2 marketplace itu kita masuk di situ. Kemudian yang sekarang akan kita coba garap itu TikTok, karena TikTok ini apa ya istilahnya sarang semut di mana kita kan udah punya customer profile nih Mbak. Nah, customer profile kita ini sangat match sekali dengan orang-orang yang lagi hype pakai TikTok sekarang gitu. Iya. Dimana mereka cewek-cewek millennials gitu ya. Kemudian yang ya istilahnya mereka juga dari segi ekonomi masuk ke mid range ke atas gitu ya, itu masuk ke kriteria customer kita. Masuk ke targetnya emang Kayla Food ya Kak berarti. Betul. Oke. Selain menggunakan Instagram, e-commerce, dan nantinya mau menggunakan TikTok, strategi digital marketing apa lagi yang dilakukan oleh Kayla Food nih Kak? Paling ya tidak jauh-jauh dari seputar itu ya. Pertama, hari ini endorsement masih menjadi salah satu strategi yang cukup efektif walaupun lebih tricky gitu ya daripada beberapa tahun yang lalu gitu ya, untuk melakukan endorsement. Kemudian yang kedua, memperbaiki konten juga penting gitu ya. Tidak hanya melulu soal produk, soal jualan gitu ya, tapi harus juga menyisipkan konten-konten lain yang misalkan yang lagi viral atau konten yang mengajak audiens atau followers kita untuk berinteraksi dan seterusnya, sehingga itu meningkatkan engagement kita. Jadi, kalau dari segi platform sepertinya Instagram dan TikTok yang akan masih booming untuk beberapa unggul gitu ya Kak? Iya betul. Iya, karena aku setuju juga sih Kak, karena kan kebanyakan orang sekarang nih, apalagi di masa pandemi yang melakukan kegiatan di rumah aja gitu. Kalau gabut kan siapa sih Kak yang nggak scrolling TikTok sama Instagram, ya kan? Apalagi the power of TikTok tuh jualannya emang menurut aku juga ngaruh banget gitu, mempengaruhi pengguna-pengguna TikTok yang lain. Nah, Ya, betul. Tadi juga kakak sempat mention endorsement ya kak, karena aku juga lihat nih kak, di Instagramnya kakak tuh kakak menggunakan marketing dengan influencer, dan influencer yang kakak gunakan tuh juga ternama gitu kak, kayak Rachel Fenya, Keanu, Tasya Farasya, dan juga seleb TikTok kayak Emil kayak gitu, Fadil juga kakak menggunakan gitu. Ya. Nah aku mau nanya, gimana sih kakak melakukan marketing dengan influencer, apa aja aspek-aspek yang kakak perhatikan? Karena tadi juga kakak sempat mention kalau melakukan endorsement itu kan juga tricky nih kak. Ya, jadi apa yang kakak lakukan supaya tidaknya itu profitable gitu untuk melakukan endorsement dengan influencer kayak gitu kak? Oke. Nah ini juga penting ya, akan korelasi dengan internal tadi. Kalau produk kita dari segi internalnya belum bagus, gitu, akan sangat risky ketika kita mencoba endorsement ke orang-orang ternama tersebut gitu ya. Misalkan kualitas produknya jelek atau rasanya nggak enak. Ya. Sementara mereka itu dituntut untuk seprofesional mungkin melakukan endorse-nya gitu ya. Dalam artian harus review gitu ya. Nah reviewnya masa harus pura-pura review makanan enak padahal nggak enak gitu, terus gitu. Makanya yang harus diperkuat itu dari segi internal. Kemudian strategi endorsement, memang hari ini tuh endorsement ini bisa dikatakan dulu ya, endorsement ini dikatakan sebagai growth hacking strategi. Kenapa dibilang seperti itu? Karena dengan biaya seminim mungkin kita bisa mendapatkan growth bisnis yang cukup besar gitu ya. Entah itu dari segi sales, penjualan, ataupun dari segi branding. Nah hari ini karena semakin banyaknya influencer yang masuk, ya, dan dari segi influencernya sendiri tidak memfilter dalam tanda kutip ya peraturan endorse mereka, sehingga apapun produknya bisa masuk, hasil screenshotan bisa masuk, sehingga orang-orang pun akhirnya jenuh gitu ya. Tiap kali buka Instagram influencer A kok isinya endorse mulu. Endorse-nya pun bukan reviewnya dia gitu ya, tapi screenshotan foto orang lain gitu ya, yang dia upload ulang di Instagramnya. Nah ini kan menjadi tricky gitu ya. Makanya hari itu benar-benar
milih-milih, dan endorsement ini sifatnya memang trial and error ya. Kita nggak bisa terlalu detail minta insight ke mereka gitu ya. Mereka pun rata-rata sedikit yang ngasih insight-nya. Jadi kita benar-benar harus trial and error, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan ya, tidak asal tembak, tidak asal milih gitu ya. Pakai analisa sendiri, kalau menurut kita ini efektif, ya kita coba. Dan kita pun mulainya itu tidak langsung ke influencer ternama gitu. Kita dari nano dulu, influencer sampai ke makro influencer gitu. Jadi bertahap, ada tahap.